Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Dewinda Dayana, NIM 2213300001149. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswajah mengenai penyimpangan Aswajah dengan Khawarij. Aswajah bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang. Aswajah adalah Islam yang murni yang langsung dari Rasulullah dan sesuai dengan digariskan dan diamalkan oleh para sahabat. Al-Baghdadi juga mengungkapkan bahwa tidak ada satupun golongan di luar Aswajah, kecuali diantaranya mereka saling mengkafirkan dan memutuskan hubungan, seperti Khawarij. Berikut video tentang pendapat Khawarij. Selamat menonton. Sekarang kita lihat pemikiran Khawarij itu. Ya, salah satu kemudian pemikiran Khawarij itu adalah yang pertama. Kita bahas. Mereka itu berkata menggunakan takwil dan hanya melihat kepada zahir nasnya saja. Jadi kalau mereka menghukumi tentang sesuatu, mereka menggunakan ayat atau menggunakan dalil secara zahir. Tetapi menggunakan dalil itu yang zahir untuk menghukumi dan memvonis dalam masalah yang terperinci. Ya. Makanya kita dapati ini ada orang yang kemudian akhirnya kafir, mengkafirkannya atau sesat dengan begitu gampang. Hanya menggunakan satu dalil, kemudian dia tidak memerinci bagaimana penggunaan dalil itu dalam konteks kehidupan, dipakai itu untuk memvonis orang lain. Yang paling ringan disesatkan dulu, yang kemudian yang kedua, baru kemudian dia itu apa? Baru kemudian dia itu mengkafirkannya. Tapi yang pertama kali apa? Mengkafirkan. Jadi kalau mengkafirkan gampang, ini kafir ini. Kenapa? Karena tidak cocok dalam masalah pendapat ini. Satu pendapat saja sudah langsung disesatkan. Satu pendapat saja langsung disesatkan. Antum lihat nggak ada teman antum yang tipenya itu ketika ngikutin kelompoknya, sekalinya ada satu pendapat yang tidak sama dengan kelompoknya, langsung komentarnya apa? Sesat. Antum sesat nih. Padahal itu perbedaan istihad. Perbedaan istihad. Dalam konteks dulu, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Langsung mereka kafirkan. Padahal harusnya sebelum mengkafirkan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Apa? Satu, qiyamul hujjah, menegakkan hujjah dulu. Dua, bulukul hujjah, menyampaikan hujjah itu kepada orang itu. Yang ketiga, adamul mawani, memastikan dulu jangan-jangan dia itu melakukan itu karena dia terancam, karena dia bodoh, karena dia nggak ngerti. Makanya dalam Islam, masalah hukum itu bukan masalah yang gampang, masalah vonis itu bukan masalah yang ringan, tetapi masalah yang berat. Makanya kemudian apa? Mereka berkata menggunakan takwil dan melihat hadisnya saja. Kemudian berikutnya yaitu pelaku dosa besar menurut mereka telah keluar dari Islam. Artinya kalau ada orang yang melakukan dosa besar itu seakan-akan mereka telah keluar dari Islam. Dua perkara itu, dua pemikiran itu yang mendasari semua perilaku orang Khawarij itu. Jadi dasar pemikiran mereka berangkat dari dua ini. Jadi mereka gampang sekali menyesatkan, gampang mengkafirkan, hanya persoalan yang sifatnya dipakai dalilnya secara zahir. Contohnya, selain dari ayat inil hukmu illa lillah yang mereka pakai untuk mengkafirkan setiap orang, kadang-kadang dipakai juga dalil bahwasanya Islam itu terbagi menjadi 73. Kemudian semuanya masuk neraka kecuali satu. Dengan dalil itu, hadis itu, mereka mengatakan semuanya itu kemudian masuk ke dalam masuk 73, yang tidak masuk dia. Itu sama sifatnya orang Khawarij kayak gitu. Ada sifat tingkat ekstrim, ada sifatnya agak lembut dikit, soft dikit. Sifat yang agak keras, dikit-dikit kafir, 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 kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum sama Allah itu hukum kafir. Sudah selesai, segampang itu. Ya Allah mengatakan terpecah menjadi 73, tidak mungkin akan disatukan. Padahal yang memerintahkan kita untuk bersatu siapa? Allah atau Ustaz? Allah itu memerintahkan kita bersatu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak tadi? Allah mengatakan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Apa artinya? Saling kemudian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang memerintahkan kita bersatu siapa? Allah. Ada orang yang komentar, oh, tidak mungkin kita ini bersatu karena sudah dinas oleh Nabi terpecah menjadi 73. Betul, Nabi menyatakan itu, tapi bukan berarti menafikan keinginan kita untuk bertemu di antara orang yang beriman dan memberikan nasihat dalam kebaikan.
Sedangkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan Abdul Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka sesungguhnya ucapan itu menimpa salah satu dari keduanya. Bila saudaranya memang kafir, maka seperti itu. Bila tidak, maka hal itu kembali kepada yang mengucapkannya. Bila ada orang melakukan dosa besar, kata Khawarij, maka dia kafir, kekal dalam neraka selamanya. Kata Khawarij, bila ada orang minum khamar, kafir, masuk neraka jahanam. Bila ada orang berzina, kafir, masuk neraka jahanam. Bila ada orang mencuri, kafir, masuk neraka jahanam. Ini Khawarij. Dua kelompok yang tidak sejalan. Yang satu mengatakan pelaku dosa masuk neraka kekal kafir. Yang satu mengatakan orang yang melakukan dosa maka dia tidak mempengaruhi imannya. Nanti kalau jumpa ada orang siapa minum khamar kafir, neraka jahanam. Khawarij. Menyematkan hukum kafir pada seseorang membutuhkan penelitian mendalam pada ucapan atau perbuatannya. Tidak setiap ucapan atau perbuatannya menyimpang dapat menyebabkan seorang menjadi kafir. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia melakukan dosa besar, karena sholat itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau ada orang yang meminum khamar, berzina, mencuri, dan melakukan riba, apakah perbuatannya itu mengeluarkan dia dari Islam sehingga dia kafir yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar berkurang keimanannya, tapi dia tidak keluar dari agama Islam, seperti orang yang meminum khamar, berzina, mencuri, melakukan riba. Selama dia belum menghalalkan perbuatan-perbuatan tadi, maka dia tidak kafir. Karena sebab perbuatannya, selama dia tidak menghalalkan, mengatakan bahwasanya zina itu halal, atau mengatakan minum khamar itu keras, selama dia belum menghalalkan, dia tidak keluar dari agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.